Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Katolik Atmajaya, jajaran pembina dan pengurus Yayasan Atmajaya, seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Atmajaya. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara pengenalan kampus mahasiswa baru Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun akademi 2020-2021. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa yang baru yang telah bergabung menjadi sahabat Atma. Tumbuhkanlah semangat belajar yang tinggi. Manfaatkanlah kesempatan di kampus tercinta ini untuk menggali ilmu, pengetahuan, dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Saat ini bangsa kita tengah menghadapi bencana kesehatan yang dampaknya melanda semua sisi kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 tidak lagi hanya masalah kesehatan, namun kini telah menimbulkan disrupsi terhadap sendi-sendi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, peribadatan, keagamaan, keuangan negara, khususnya juga dunia pendidikan. Kita juga baru memperingati HUT RI ke-75. Ada nilai penting yang kita semua harus miliki, yaitu berjuang terus untuk negeri ini dan pantang menyerah. Krisis multidimensi dan ketidakpastian akibat wabah COVID-19 harus kita hadapi bersama dengan penuh semangat juang sebagaimana yang telah diteladankan oleh para pendiri bangsa kita ketika merebut kemerdekaan. Sahabat Atma dan hadirin yang berbahagia. Pendidikan adalah amanat konstitusi yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pemerintah bersama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkannya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Visi Indonesia ke depan adalah Indonesia maju. Pendidikan mencetak SDM yang unggul dalam ilmu dan pengetahuan. Namun demikian negara ini memerlukan juga pembinaan karakter. Pendidikan harus menghasilkan kompetensi dan juga karakter yang baik, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Pendidikan dan pengetahuan menjadi modal dasar bagi suatu bangsa untuk memiliki daya saing, unggul secara kompetitif dan komparatif, mandiri, dan menjadi bangsa yang tidak tergantung kepada negara lain. Kampus adalah salah satu sarana pendidikan yang diharapkan peran strategisnya dalam pembangunan melalui berbagai pengembangan konsep, riset, dan inovasi. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait harus terus dilakukan dalam berbagai bidang untuk menghasilkan karya-karya terbaik bangsa. Eksistensi kampus sebagai pusat keunggulan, Center of Excellence, diharapkan selalu memberikan kontribusi dan partisipasi nyata dalam proses pembangunan. Seluruh sivitas akademika harus terlibat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mencerdaskan bangsa. Sahabat Atma dan hadirin yang berbahagia. Variabel utama masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh disrupsi di semua sektor kehidupan. Menguatnya pemanfaatan kecerdasan buatan, penggunaan big data, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
akan menyebabkan pembangunan tidak lagi linear, tetapi bersifat eksponensial yang berkembang secara pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu memberikan nilai tambah, sumber daya manusia yang dikelola, kecerdasan buatan menjadi jalan keluar agar negara tidak sekedar menjadi pasar, melainkan juga sebagai pelaku dari revolusi industri 4.0. Kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk menemukan model pengembangan bisnis baru. Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia yang melanjutkan ke pendidikan tinggi masih terbatas. Dari 137,90 juta penduduk usia 15 tahun yang bekerja, data Angkatan Kerja Februari 2020 hanya sekitar 14,22 juta orang atau hanya 10,3% yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Sebagai generasi muda yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi, saya berharap sahabat Atma dapat menjadi agen perubahan dan role model di lingkungan masyarakat melalui penerapan ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Hadirin yang saya hormati, Indonesia sebagai bangsa yang majmuk rentan dengan terjadinya intoleransi. Untuk itu, pendiri bangsa ini telah sepakat untuk membangun Indonesia sebagai negara yang menjamin kemajmukan. Saya sangat mendukung pengenalan kampus yang bertema membangun kepedulian, merajut kebinekaan, sehingga sahabat Atma dapat mengenal kampus lebih baik, membangun kepedulian dengan kampus dan lingkungan sekitar, dan mengedepankan toleransi dalam beraktivitas di kampus. Saya yakin Unika Atmajaya juga akan mendidik sahabat Atma menjadi cendekiawan yang mempunyai sikap toleransi, cinta kepada sesama, berjiwa nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam merajut kebinekaan. Saya berharap Unika Atmajaya beserta seluruh sivitas akademinya semakin dewasa dan mampu menjalankan peran Tridharma perguruan tinggi, terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, berinovasi dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul, yaitu SDM yang cerdas, sehat, produktif, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan bahwa situasi krisis tidak boleh membuat kita lemah ataupun lengah, apalagi menyerah, putus asa, dan kehilangan arah. Jalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, cuci tangan, kenakan masker, dan jaga jarak. Selamat kepada sahabat Atma. Saya mengharapkan agar kegiatan pengenalan kampus ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Akhir kata, semoga Tuhan meridhai semua upaya yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.